Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syahudha di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Jadi kalau pagi jemaat yang terkasih, semoga kita dalam keadaan sehat semua, amin. Kita masuki ibadah minggu pertama di bulan Juni ya, tahun 2022. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau berikan kami terus kesehatan. Sebentar kami dengarkan firman Tuhan lewat setiap jemaat Tuhan, agar mata rohani mereka terbuka untuk setiap kebenaran, sehingga semakin hari semakin menyerupai Engkau kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dari banyak kekurangan ini Tuhan, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya minggu ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengapa kita butuh Alkitab.
Karena Alkitab merupakan sebuah cermin dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mengerti hidup kita benar atau tidak kalau kita melihat Alkitab. Karena Tuhan Yesus saja dalam pencobaannya di dalam Matius 4 berkata, ada tertulis, dikatakan. Selalu Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya Alkitab yang tercatat adalah firman Tuhan yang akan membuat kita sehat, membuat kita sembuh, membuat kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita mengalami pertumbuhan rohani, bahkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga makin hari kita makin diberkati, makin mengalami Kristus. Ingat, Alkitab dicatat, dibuat untuk kebutuhan kita manusia, sehingga kita bisa mengukur kehidupan kita. Kita hidup benar atau tidak di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, saudara, sehingga kita diperlengkapi, makin hari makin takut akan Tuhan. Ya, ada banyak orang berpikir ketika dia diberikan harta, maka dia sanggup mengatur ke harta tersebut. Tapi firman Allah mengatakan sebaliknya, saudara. Sebetulnya dari hal kecil kita bisa dipercaya, baru kita bisa mengalami harta yang besar. Nah, mari kita buka firman Tuhan, Alkitab, Lukas 16 ayat 10a, ya. Berkata gini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, 16:10a ya, ayat 10a, Lukas 16 ayat 10a, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Jadi ternyata seorang barulah dapat dipercayakan perkara yang besar kalau ia setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil adalah urusan kekayaan, ya. Jadi ada banyak anak Tuhan yang gagal hari-hari ini mengalami berkatnya Tuhan, kasih karunia Tuhan karena hal kecil, yaitu keuangan atau kekayaan, tidak bisa dipercaya dalam memakainya, dalam mengelolanya, saudara. Contoh misalnya, kita tuh hidup, sudah sering kali saya nasihatin, belajarlah hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan, saudara. Kalau kita butuh, kita beli, ya. Kalau tidak, jangan, saudara. Karena di sini dikatakan, ada ayatnya, saudara, dikatakan semakin banyak orang hartanya, semakin banyak juga yang menghabiskannya. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10a berkata gini, saudara. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Nah, ayat 10b-nya berkata demikian, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi kalau kita banyak harta juga, semakin banyak harta, ini prinsip Alkitab berkata, semakin banyak juga yang menghabiskannya. Artinya pemiliknya hanya melihat. Diteguhkan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10b berkata, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya, saudara. Jadi kalau semakin kita banyak harta, sebetulnya semakin banyak yang menghabiskan. Nah, kita yang pemiliknya adalah hanya melihat saja. Itu artinya Tuhan berkata dengan benar bahwa pakailah berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan, saudara. Ada orang yang punya mobilnya 20, tetapi dia tidak bisa menikmati semuanya. Ya, paling yang dia bisa nikmati 1-2 aja. Selebihnya dinikmati oleh orang lain. Karena firman Pengkhotbah berkata, ya, ayat 10b berkata tadi dijelaskan, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya saja. Ya, ini hal yang pertama, hal yang kecil, saudara. Kesetiaan yang penting yang Tuhan minta kepada jemaat yang terkasih, ya. Tema hari ini adalah, saudara, setia dalam perkara kecil, saudara, ya. Setia mengelola keuangan. Jadi dikatakan ada 3 kesetiaan yang ia tuntut dari kita. Yang pertama adalah setia mengelola keuangan. Kita harus belajar setia dalam mengelola keuangan. Inilah kebenaran firman Tuhan, ya. Dan Lukas 16 ayat 10 berkata, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi perkara kecil, keuangan itu kalau kita tidak benar, maka kita tidak bisa dipercayakan perkara-perkara besar. Ini penting jemaat yang terkasih. Jadi seringkali bertanya, kenapa tidak bisa kami? Karena memang
tidak bisa mengelola hal yang kecil, artinya hal yang besar Tuhan tidak akan pernah percayakan, ya. Jadi, nah, hal yang kedua, saudara, setia dalam mamon yang tidak jujur. Ya, Lukas 16 ayat 11. Lihat, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon adalah dewa kekayaan banyak orang yang disembah orang Filistin, saudara. Mamon itu cenderung menguasai kita dan memanipulasi kita, saudara. Nah, mamon itu bisa menjadi tuan yang jahat tapi menjadi hamba yang baik, ya. Di setiap kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari ke sehari, ya. Jadi dikatakan, mari lihat 2 Korintus 4 ayat 7 berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ketika seorang telah memiliki harta yang abadi, maka ia pasti menikmati harta duniawi dengan baik. Jadi kalau seorang ingin menjadi sukses, ia harus terus-menerus menaklukkan mamon yang tidak jujur dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi mamon itu atau harta kekayaan itu harus kita taklukkan, harus kita jadikan hamba. Dia menjadi hamba yang baik, tapi mamon itu menjadi tuan yang jahat kalau kita biarkan dia memanipulasi kita. Ya, jadi penting, yang pertama saudara perhatiin baik-baik, setia dalam hal yang kecil. Yang kedua, setia dalam hal mamon yang tidak jujur dalam kehidupan ini. Karena seringkali jemaat selalu mengeluh tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang kehidupan, tapi ternyata setelah diteliti, karena ketidaksetiaan, ketidakjujuran dalam mengelola keuangan yang kecil, saudara. Jadi kalau saudara dipercaya dalam hal yang kecil, saudara akan dipercaya dalam hal yang besar. Amin. Nah, selanjutnya hal yang ketiga adalah setia dalam harta orang lain. Lihat Lukas 16 ayat 12, ya, Lukas 16 ayat 12, baca sama-sama. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Bagaimana seseorang memperlakukan harta orang lain akan menentukan bagaimana Allah memberikan hartanya sendiri. Ya, contohnya saudara mungkin banyak bertanya, harta orang lain itu harta apa, Pak? Contohnya adalah harta yang dipinjam dari orang lain atau utang, saudara. Kalau saudara berhutang, saudara segera bayar, lunasi. Ya, jangan hutang pura-pura lupa, waduh lupa, nggak mau bayar. Nah, ini hal yang tidak bisa dipercaya dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Dikatakan hal yang ketiga adalah setia dalam harta orang lain. Saudara harus belajar setia. Kalau utang saudara harus dibayar. Hutang tidak dosa, tidak bayar hutang adalah dosa. Inilah kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, setia dalam harta orang lain. Yang kedua adalah pajak yang menjadi hak pemerintah. Apa saja pajak? Pajak rumah, saudara. Pajak kendaraan, STNK, isi, sudah perpanjang. Jangan motornya banyak tetapi nggak pernah isi pajaknya, saudara. Itu sebetulnya saudara tidak setia dalam harta orang lain. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu salah. Kita harus rubah. Kita harus menjadi orang yang pertama, saudara, menjadi terang, menjadi garam itu adalah menjadi orang yang selalu membayar pajak setiap bulan, setiap tahun. Amin. Ya. Hal yang ketiga dikatakan harta yang sedang dipakai tetapi bukan milik kita. Misalnya apa? Rumah kontrakan, saudara. Ya, rumah kontrakan itu, saudara, kalau kita sewa sebulan, ya sebulan kita harus bayar, jangan nunggak terus. Kalau setahun kita belum bayar terus kita minta tambah terus tanpa kita membayar, itu juga salah, saudara. Sehingga ini kita harus perbaharui dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saya percaya kalau pengajaran ini sangat sederhana, saudara bisa menangkapnya, dan kalau saudara menangkapnya, diberkatilah engkau. Amin. Hal yang selanjutnya adalah harta milik Allah. Apa itu, saudara? Jangan pura-pura nggak tahu, ya. Harta milik Allah apa? Persepuluhan. Persepuluhan itu bukan kita membayar kepada Tuhan, tetapi kita mengembalikan milik Tuhan. Maleakhi 3 berkata, engkau telah menipu aku. Bahkan di terjemahan yang lain dikatakan engkau telah merampok aku, tapi engkau terus berkata, apa yang kurampok Tuhan? Padahal tiap bulan kita harus memberikan persembahan, persepuluhan. Sehingga apa? Sehingga saudara, kalau saudara setia dalam perkara yang kecil, harta orang lain, ya,
setia dalam harta orang lain, saudara akan diberikan kepercayaan memiliki harta yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Ya, persembahan persepuluhan adalah harta milik Tuhan. Amin. Jadi saya tegaskan di sini, ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, kita sebenarnya bukan sedang memberi, tetapi kita sedang mengembalikan milik Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di Maleakhi 3 ayat 9, 10. Saudara baca di situ yang jelas baik-baik. Dari ayat 8, 9, 10 saudara baca dan saudara renungkan, berdoa. Ingat, setiap kali saudara ingin melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan mintalah maka diberi, carilah maka mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Kalau saudara butuh hikmat, minta pada Tuhan. Tuhan beri hikmat buat aku agar ketika aku melakukan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan saudara, harta yang dititipkan Tuhan kepada kita tetapi untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya Tuhan memberkati kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang miskin. Miskin saudara harus benar. Miskin itu adalah benar-benar kurang, benar-benar orang yang tidak bisa membalas kalau kita memberi. Itu miskin. Ada banyak orang memanfaatkan kata miskin itu dengan wajah sendu, dengan kesusahan setiap hari, hutang yang tidak pernah berhenti selesai oleh karena kesalahan sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan miskin. Miskin itu benar-benar tidak mampu membayar kita apa-apa, saudara. Kita bantu, ya. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri kita. Seringkali orang kalau memberi itu tangannya tinggi-tinggi kasih uangnya tuh. Ini saya nyumbang 1 juta. Saudara tidak baik. Berilah. Kalau kita memberi, tangan kanan, tangan kiri nggak usah lihat. Artinya kita nggak usah gembar-gembor sama orang lain. Kita memberi di tempat yang tersembunyi, maka nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara, dan Tuhan akan memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dan saya sangat merekomendasi saudara mau diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mulai belajar setia dalam hal keuangan. Hal keuangan Alkitab berkata adalah hal yang kecil. Hal yang kecil saudara kita tidak bisa dipercaya. Bagaimana dengan hal yang besar? Saudara harus mampu memaksimalkan firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara dipercaya dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar dalam kehidupan keluarga dan kehidupan saudara, sehingga hari-hari saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, cuma jemaat yang terkasih, pesan saya, lakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang diberitakan ditabur seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Dia akan menghasilkan, dia akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah kemudian bisa dinikmati oleh kemuliaan kerajaan Allah, bahkan semua orang melihatnya Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, keluarga Yohan, kau shalom, kau jamah dalam nama Yesus. Jojo juga Tuhan, Michael kau berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga buat keluarga Andri, Desi Tuhan kau berkati, juga anak-anaknya Pio dan adiknya kau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga brother kami Kiki, kau berkati dimanapun dia berada Tuhan, pekerjaan usahanya agar dia melandaskan semua kehidupannya atas dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu juga dalam masa liburan ini dengan anak kami Tuhan. Terima kasih Clement telah bersama-sama kami di Indo Tuhan, kau berkati dalam liburan kami juga. Mari Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan dan kami akan segera kembali ke Bandung Tuhan, kau berkati perjalanan kami, sehatkan, kuatkan, sertai kami Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya segala kemuliaan, segala pengakuan hanya kepada-Mu. Berkati bangsa negara kami, pemimpin kami juga Tuhan, berkati Tuhan, bahkan semua bangsa-bangsa berkati Tuhan. Tetangga kami kiri kanan juga jagai pagari, berkati kami Tuhan. Usaha pekerjaan istri kami berkati, anak kami juga berkati, mulai Maria, Yosi, cucu kami Marsha berkati, anak kami Clement juga berkati yang berada di Indo. Berkati juga Tuhan, sehatkan kuatkan buat dia, berkati juga Elia, berkati sehatkan kuatkan, berkati kuliahnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu juga sehatkan kuatkan, berkati. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.